Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 17 Juli 2022 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polres Labuhan Batu meringkus seorang residivis pelaku bandar sabu khusus di daerah Padangri, Labuhan Batu Selatan. Dari tangannya, petugas berhasil mengamankan sabu seberat hampir 27 gram dan uang tunai Rp10.500.000. B alias Beni, warga Pasir Tuntung, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan yang baru keluar penjara pada awal tahun 2022 karena terjerat kasus narkoba, tak berkutik saat diringkus personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu yang mengamankan pelaku di rumahnya. Dari pemeriksaan awal oleh petugas, tersangka telah menjalankan bisnis haramnya dalam 2 bulan terakhir dengan memperoleh keuntungan Rp15 juta per bulan atau Rp500.000 setiap harinya. Tersangka mendapat pasokan sabu dari warga Medan yang identitasnya sudah diketahui melalui jasa angkutan bus penumpang. AKBP Anhar Arlia Rangkuti selaku Kapolres Labuhan Batu menjelaskan bermula dari pihaknya yang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba, berhasil meringkus seorang residivis dengan mengamankan barang bukti sabu dan uang tunai hasil transaksi penjualan sabu. Jadi personil kami menerima informasi daripada masyarakat, kemudian ditindaklanjuti melakukan penyelidikan sehingga kita mengamankan tersangka dengan inisial BH, dan pada saat melakukan penangkapan dilakukan di rumah BH. Adapun BB yang kita tangkap, yang kita ambil 26 gram, 5 dengan uang, kemudian handphone. Kasus ini masih kami kembangkan, ya. Mudah-mudahan personil yang bekerja di lapangan dapat mengungkap lebih besar lagi dari hasil yang saat ini. Sementara itu, atas perbuatannya tersangka kembali dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk pemasok barang haram tersebut yang identitasnya telah diketahui, Polres Labuhan Batu masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Mengantisipasi meningkatnya korban bencana gempa bumi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang menggelar simulasi bencana kepada siswa-siswi sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Ya, BPBD memanfaatkan momen orientasi sekolah pada siswa-siswi tahun ajaran baru 2022-2023 terkhusus pada sekolah bertingkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang, Parlagutan Nasution mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya memberikan materi untuk waspada gempa. Simulasi ini sangat penting untuk dilakukan di setiap instansi agar warga bisa bersiap saat gempa terjadi. Kegiatan ini diharapkan akan bermanfaat bagi siswa dan guru serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para murid dan guru. Simulasi dilakukan di Yayasan Perguruan Dwi Tunggal, Kecamatan Tanjung Morawai yang diikuti para siswa dan guru dengan harapan kegiatan ini akan berlanjut pada tahun ajaran baru berikutnya. Kita melaksanakan sosialisasi bagaimana menghadapi gempa bumi sehingga masyarakat bisa selamat dalam kondisi terjadinya gempa bumi, bagaimana evakuasinya, bagaimana cara pengelolaannya di dalam kelas sehingga tidak ada korban jiwa. Pada saat ini cukup berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru dan kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Pemirsa, informasi terkait pergantian Kapolres Toba akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga.
Pemirsa, Mapolres Toba menggelar serah terima jabatan Sertijab untuk Kapolres lama AKBP Akala Fikta Jaya dan Kapolres baru AKBP Taufik Hidayat Tayyip. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh personel Polres Toba dan dilaksanakan di halaman depan Polres Toba sekitar pukul 8 WIB hingga selesai. AKBP Taufik Hidayat Tayyip resmi menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Toba. Tradisi pedang pora di Mapolres Toba mewarnai penyambutan Kapolres yang baru itu. Penyambutan dengan tradisi pedang pora dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Lamin yang dihadiri PJU Polres, para Kapolsek, para perwira dan seluruh keluarga besar Polres Toba. Begitu memasuki gerbang Mapolres, AKBP Taufik Hidayat Tayyip bersama istri Desi Arisandi Taufik disambut dengan pengalungan bunga dan memasuki gerbang pora. Sejumlah karangan bunga dari instansi samping dan para pejabat serta komunitas turut menghiasi Mapolres Toba beberapa hari ini. Penyambutan dengan tradisi upacara pedang pora merupakan tradisi Polres Toba saat menyambut pimpinan Kapolres baru maupun pejabat Polri lainnya. Pejabat lama Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya mengatakan, seluruh personel Polres Toba siap mendukung tugas Kapolres Toba yang baru saat memperkenalkan para personel Polres Toba. Akala juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh personel Polres Toba selama menjabat selalu mendapat dukungan dan kerjasama yang baik. Yang jauh lebih indah. Beliau bisa memberikan warna baru yang jauh lebih indah, ya. Dan saya bangga. Tanggung jawab dan tugas ini kami berikan untuk dilanjutkan oleh beliau karena tadi saya sampaikan penuh keyakinan saya secara pribadi bahwa beliau akan jauh lebih baik dalam melaksanakan tugas di Toba ini, membawa kita semua kapal Polres Toba ini ke arah yang lebih hebat lagi. Pejabat baru Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyip merupakan alumni Akpol tahun 2002 ini mengatakan bahwa untuk menggantikan orang baik sangatlah sulit. Namun kita akan berusaha memberikan orang yang terbaik. Taufik juga berharap kepada seluruh personel Polres Toba dapat bekerja sama dan saling mendukung satu dengan yang lainnya secara kekeluargaan. Ini menjadi Kapolres Toba, menggantikan seorang Kapolres yang baik. Mudah-mudahan saya bisa sama kayak Abang. Kalau lebih itu adalah anugerah, Bang. Saya akan lanjutkan yang Abang telah lakukan di sini. Saya minta rekan-rekan semuanya, baik Waka, Kabak, para Kasat, tolong bantu saya. Tolong bantu saya dalam melaksanakan tugas. Karena saya bukan apa-apa, tanpa rekan-rekan. Kita bekerja sebagai keluarga. Terkait program-program prioritas Polri atau pimpinan daerah dalam hal ini Kapolda Sumatera Utara kami lanjutkan dan konsentrasi kami ke depan yakni untuk menyiapkan kondisi masyarakat yang lebih baik. Kita beralih ke sorotan lainnya pemirsa, salah satu filosofi adat Mandailing yang beratus tahun menjadi kearifan lokal adalah adat Dalihan Natolu setelah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalihan Natolu yang dimaksud agar keharmonisan yang tetap terjaga dalam tungku kekeluargaan. Hal tersebut terungkap pada acara Sarasehan Kebudayaan Mandailing yang digelar di Hotel Madani kemarin. Pada Sarasehan tersebut turut dihadiri tokoh Mandailing dan Parsadaan Sumatera Utara Haji Amrullah Nasution, Ketua DPD Ikanas Sumut, Aswin Parinduri, Ketua PD Hikmah Sumut, Solahuddin Rangkuti, Ketua DPP Parsadaan Rangkuti, Haim Hasan Pulungan, Ketua PD Ikmas Kota Medan, dan Erwin Lubis, Ketua Umum DPW Himalubis Sumut. Salah satu tujuan diadakan Sarasehan ini yakni menjalin kekeluargaan, silaturahmi, dan membicarakan perkembangan kekeluargaan yang sifatnya menyangkut ekonomi, kesehatan, dan adat istiadat termasuk wacana pembangunan Sopo Godang Mandailing ke depan. Suku Mandailing memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Diharapkan masyarakat Mandailing terus melestarikan budaya dan adat istiadat, mengingat generasi muda saat ini mulai melupakan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Harapan kita pada saat ini dan insya Allah menjadi keputusan juga. Yang pertama adalah komitmen persatuan untuk seluruh masyarakat Mandailing diharapkan bersatu. Yang kedua adalah komitmen saling membantu dalam hal segala hal seperti yang dibilang Bang Ivan tadi, yaitu lapangan pekerjaan, ekonomi, pendidikan, sosial,
sampai dengan politik kita harus bersatu. Yang terakhir adalah komitmen untuk membuat Bagas Godang Sopo Godang, komitmen membuat Sopo Godang Mandailing di Kota Medan. Sementara itu, Sarasehan Kebudayaan Mandailing ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong kaum Mandailing perlu mengenalkan budaya Mandailing kepada masyarakat luar. Hal tersebut bertujuan untuk mengikis pengaruh negatif dari luar. Melalui Sarasehan ini juga dapat membendung arus globalisasi secara kritis. Dewasa ini guna melestarikan nilai, budaya, dan adat istiadat leluhur. Arus globalisasi berpotensi menjadikan masyarakat tidak lagi merasa menjadi satu kesatuan. Suku Mandailing harus bisa memaknai ulang konsep budaya dalam menghadapi arus globalisasi. Suku Mandailing dikenal sebagai suku yang kuat mempertahankan adat budaya meski telah banyak beradaptasi dengan berbagai jenis zaman dan kebudayaan baik tingkat lokal, regional, nasional, bahkan global. Pada hari ini, hari yang bersejarah untuk kami, untuk melangkah lebih bersatu, lebih berhimpun dalam wadah keluarga besar Mandailing. Diadakan Sarasehan Budaya Mandailing ini mengingat datangnya era-era baru yang akan mengkikis adat budaya kita. Di sini kami berkomitmen orang Mandailing akan melestarikan adat budaya Mandailing. Salah satu cara untuk membentuk ketentraman dan kekerabatan dalam masyarakat Mandailing di tanah perantauan adalah membentuk wadah perkumpulan. Ya, adanya perkumpulan berdasarkan huta atau marga. Salah satunya adalah keberadaan perkumpulan Mandailing. Mandailing adalah salah satu suku yang banyak ditemui di utara Pulau Sumatera atau lebih spesifik berada di selatan Provinsi Sumatera Utara, di mana suku ini memiliki ikatan darah, nasab, bahasa, aksara, sistem sosial, kesenian, adat, dan kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan suku lainnya. Hal tersebut terungkap pada Sarasehan Kebudayaan Mandailing di Medan kemarin. Salah satu tujuan dibentuknya perkumpulan ini untuk menjalin tali kekeluargaan, silaturahmi. Mandailing salah satu suku adat yang masih melestarikan budaya asal daerahnya. Dalam pelaksanaan adat dan hukum Mandailing menggunakan satu struktur sistem adat yang disebut Dalihan Natolu. Masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas kahanggi kelompok semarga, mora, kelompok kerabat pemberi anak gadis, dan anak boru kelompok kerabat penerima anak gadis. Sistem sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing sangat menghormati dan menghargai orang tua. Namun orang tua yang dihormati mengayomi semua kerabat, saudara, bahkan orang lain dalam melaksanakan setiap aktivitas di dalam huta. Semuanya optimis bahwa dengan beberapa hal yang akan kita lakukan, terutama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, yang selama ini kita berlaku, yang kita alfa dan lupa, itu insya Allah itu akan maju, kemajuan itu akan kita peroleh. Dan ini merupakan tanggung jawab para orang tua untuk mempersiapkan dan memperkuat zuriat ke depan. Pada kegiatan ini juga turut membahas berbagai tata cara penyelenggaraan adat dan berbagai kegiatan suku Mandailing sehingga penyelenggaraan bisa sama dan seragam di semua punguan. Suku Mandailing juga dikenal sebagai suku yang lebih mengedepankan budaya, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Istilah Dalihan Natolu yang lekat pada setiap diri orang Mandailing menunjukkan keberagaman dan kebinekaan yang harus sama dijaga dan dipelihara dan dijadikan rahmat saling melengkapi untuk menutupi kekurangan dan kelemahan untuk dijadikan modal dan kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Sementara itu pemirsa, besarnya karya seorang anak bangsa dalam memberikan andil untuk kepentingan banyak orang dan mendapat pengakuan dari tanah air dan dunia internasional membuat Cendekiawan Karo Indonesia melakukan diskusi panel dengan judul Bangun Jiwa Ragaku melalui karya bakti di Jalan Mojopahit, Medan kemarin. Kemampuan manajerial dan diplomasi yang dimiliki menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa, khususnya warga Karo untuk tetap melakukan berbagai karya demi kepentingan banyak orang.
Anak bangsa yang dimaksud di atas adalah Insinyur Derom Bangun yang kiprahnya dikenal sebagai Duta Besar Sawit Indonesia. Beragam pengalaman hidup yang dilaluinya di berbagai era telah membentuknya menjadi seorang anak bangsa asal Tanah Karo, menjadi sosok yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan sehingga sukses membangun fondasi finansial yang kuat bagi keluarganya dan sukses membela negara dan rakyat Indonesia. Salah seorang yang menjadi panelis pada diskusi panel Bangun Jiwa Ragaku melalui karya bakti, anggota DPD RI Badi Kenita Sitepu mengatakan sangat bangga melihat sosok Derom Bangun karena memiliki integritas yang sangat tinggi. Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun konsistensinya dalam menekuni pekerjaannya membuat menjadi seorang yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi anak bangsa, khususnya orang Karo. Dikatakan saat ini perlu dilakukan publikasi tokoh-tokoh Karo yang mampu membuat sumber inspirasi bagi anak muda untuk terus berkarya dalam kehidupan. Orang Karo, tokoh Karo juga misal itu bagian dari misal Batak gitu ya. Nah yang sering memang kita orang Karo ini bukan orang yang suka menonjolkan diri gitu ya. Jadi sementara di beberapa hal di yang lain ya memang harus dia bersuara. Ini aku. Nah ini mungkin juga perlu kita tunjukkan, tidak menonjolkan diri tapi menunjukkan kemampuan. Nah kemampuan ini kalau kita tidak tunjukkan belum tentu semua orang mengenal kita, belum tentu semua orang tahu apa yang kita lakukan. Jadi di beberapa hal perlu kita menyampaikan ini yang sudah kita lakukan. Untuk generasi muda secara umum saya selalu mengatakan never stay in comfort zone ya. Tadi itu juga ada menyampaikan kadang-kadang begitu kita bekerja di suatu tempat kita nyaman akhirnya kita tinggal di situ. Padahal inovasi-inovasi itu dibutuhkan, melakukan banyak hal terkadang out beyond your imagination, di luar dari kemampuan lakukan. Nah, tapi tadi itu tetap menjaga etika dan mempunyai menjaga kepribadiannya itu, mempunyai suku adat yang kita miliki itu sebagai modal kita untuk bisa membuat hal yang lebih baik. Derom Bangun mengaku tujuan cendekiawan Karo melakukan panel diskusi untuk mengumpulkan bahan dan kiat sukses yang sudah dilakukan. Diakuinya perjalanan karirnya yang cukup banyak di kancah internasional membuat dirinya dikenal sebagai Duta Besar Sawit Indonesia, bahkan pernah menjadi penasihat eksternal Bank Dunia. Dikatakan untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan harus memiliki tekad yang sangat kuat dan kemampuan untuk merealisasikannya. Bahan-bahan mengenai apanya yang namanya kiat sukses untuk generasi muda. Dari pengalaman-pengalaman saya ya, dan juga dari pengalaman yang lain, tapi terutama dari pengalaman saya, ingin mereka catat semua apa yang dapat dipelajari dan dijadikan contoh untuk yang muda-muda. Sendiri tidak merasa saya sukses betul, tapi orang lain yang menilainya begitu. Jadi itu semuanya mereka lihat dalam rangkuman buku saya. Perjalanan saya yang sudah banyak, kemudian pengalaman saya di berbagai negara, bahkan juga sampai saya menjadi penasihat eksternal Bank Dunia. Jadi itu bagi mereka menandakan bahwa saya sudah mencapai sukses dalam perjuangan mengenai bidang kelapa sawit. Karena itu mereka juga mengharapkan yang muda-muda akan ada kesuksesan nanti dalam bidang-bidang yang lain. Sementara itu hadir pada diskusi panel Bangun Jiwa Ragaku melalui karya bakti NIT, Ketua Cendekiawan Karo Indonesia Budi D. Sinulinga, Bupati Karo dan sejumlah tokoh Karo. Panelis pertama terdiri dari Badi Kenita Sitepu, Profesor Sayep Umar, Sulaiman Purba. Panelis kedua terdiri dari keluarga Makmur Ginting, Fernando Bangun, putra sulung Derom Bangun, dan Lolita Bangun, putri Derom Bangun. Panel diskusi ini sebagai hadiah ulang tahun yang ke-82 tahun. Pemirsa, segenap jemaat gereja GKPI Jemaat Khusus Sampali Medan wilayah 1 mengikuti kebaktian Minggu hari ini sebanyak 3 gelombang. Ya, kebaktian Minggu untuk anak-anak sekolah Minggu juga dilakukan satu sesi di gedung sekolah Minggu yang berada di gereja. Kebaktian Minggu hari ini di Gereja GKPI Jemaat Khusus Sampali Medan, wilayah 1 Medan, 1 Langkat untuk jemaat dewasa dan remaja dilaksanakan 3 gelombang. Kebaktian Minggu ini adalah kebaktian Minggu gelombang ketiga yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Dari pantauan di gereja GKPI yang berada di Jalan Bayangkara, Kecamatan Medan Tembung ini, meski COVID-19 telah melandai, penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, termasuk jaga jarak aman di dalam gereja ketika kebaktian minggu berlangsung. Demikian halnya durasi kebaktian minggu disesuaikan dengan peraturan penerapan protokol kesehatan yang hanya sekitar 1 jam lewat 30 menit. Terkait melandainya pandemi COVID-19 saat ini, aktivitas gereja telah normal, termasuk dalam pelaksanaan kebaktian minggu. Sekretaris Gereja GKPI Jemaat Khusus Sampali Medan, Wilayah 1 Medan 1 Langkat, Sintua Doktorandus Natal Manulang mengatakan, sampai saat ini walau pandemi COVID-19 telah melandai, masih tetap diterapkan protokol kesehatan COVID-19, baik untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu maupun untuk kebaktian minggu jemaat dewasa dan remaja. Demikian halnya program gereja sudah berjalan dengan normal sesuai dengan yang direncanakan oleh pihak pimpinan gereja dan majelis jemaat. Dikatakan untuk tahun ini pemberian hadiah kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi atau juara akan dilakukan. Pemberian hadiah bagi jemaat yang masih sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta ini adalah program seksi pendidikan tahun 2022. Hadiah atau penghargaan ini akan diserahkan pada kebaktian minggu tanggal 24 Juli 2022 mendatang ketika kebaktian minggu gelombang kedua berlangsung. Pelayanan gereja kita ini semakin maju. Baik di gereja kita GKPI Sampali Medan, setelah grafik COVID melandai, maka ibadah kita sejak mulai Juli kita laksanakan 3 gelombang. Yang pertama jam 7, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 11. Dan juga kita tetap melakukan prokes ketat. Pelayanan gereja kita ini semakin maju, baik untuk pertumbuhan iman jemaat yang semakin dewasa. Apalagi sekarang COVID masih terdengar di mana-mana, bahkan tadi di Bandara Kuala Namu kembali lagi antigen setiap orang pesawat. Karena Jakarta grafik naik, maka himbauan kita oleh pelayanan gereja ini, maka iman jemaat semakin bertumbuh dan dewasa, dan kita semakin tunduk taat kepada aturan pemerintah sehingga COVID ini bisa berakhir di dunia ini, kehidupan kita. Sementara itu, pada khotbahnya Sintua Ernita Sinaga mengatakan, kebaktian minggu hari ini memilih tema Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui tema ini, bagaimana kehidupan Zakheus yang kaya raya tetapi hidupnya tidak bahagia, walau hartanya melimpah ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Dikatakan walaupun manusia berdosa, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya di dalam kehidupan dunia. Tadi kan Yesus mencari orang yang dan menyelamatkan orang yang hilang. Seperti Zakheus, kita tahu bahwa Zakheus itu adalah orang yang sebelumnya berdosa, tapi dia bertobat, ingin mencari Yesus, dan dia melakukan itu dengan sepenuh hati di dalam kehidupannya. Jadi Zakheus itu adalah contoh kepada kita, ada perubahan setelah berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupannya. Ya, kita semua supaya bisa mengikuti seperti Zakheus, rindu akan Tuhan, bertobat dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Pemirsa, informasi terkait kota wisata Brastagi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira,
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Taman Wisata Alam Lausi Debuk-Debuk yang berada di Kota Wisata Brastagi terdapat objek wisata pemandian air soda. Selain merupakan lokasi wisata, juga tempat sakral, masyarakat melakukan ritual budaya yang dipercaya dapat menolak bala dengan tradisi yang disebut air pangir kulau. Pemandian air soda di Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo merupakan lokasi wisata yang dikenal dengan nama Si Debuk-Debuk dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumut. Pengunjung dapat menikmati berendam di air soda hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Selain menikmati air soda, pengunjung juga dapat menikmati keindahan panorama Gunung Sibayak dengan kesegaran akan udara dari alam. Terdapat mata air yang langsung berasal dari Gunung Sibayak. Mata air dalam sumur ini merupakan tempat sakral masyarakat melakukan ritual tolak bala atau yang biasa disebut dengan tradisi air pangir kulau. Konon katanya dengan berkunjung dan melakukan ritual bisa menolak bala dan mendapatkan rezeki pula. Menurut Kepala Pos Taman Wisata Alam Si Debuk-Debuk Bergiat Sembiring, objek wisata ini sudah dikelola oleh pemerintah dan banyak masyarakat yang datang berkunjung selain menikmati air soda yang dapat menghilangkan penyakit kulit, juga lokasi sakral adat budaya Karo. Ada kalender-kalender Karo itu, mulai dari terbitnya bulan sampai dengan bulan purnama, itu banyak orang berpangir kemari. Karena menurut orang Karo kepercayaan pribadi lepas pribadi, maka pangir kulau itu setelahnya melepaskan penyakit-penyakit, melepaskan semua yang lelah, itulah tujuannya mereka kemari. Sementara itu, tradisi air pangir kulau ini sudah dikenal masyarakat luas, bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kabupaten Karo untuk melakukan ritual tradisi tersebut. Pemirsa, mengisi masa libur bersama keluarga atau kerabat sangat mengasyikkan, apalagi tujuan wisata didukung dengan pemandian alam yang indah dan terdapat di dalamnya sungai. Seperti halnya wisata alam pemandian Tangkahan, Kabupaten Langkat saat ini menjadi salah satu tujuan wisata karena di sana dapat bermain dengan air sungai yang sejuk, juga sekaligus melihat bagaimana untuk memandikan para gajah. Untuk menuju ekowisata alam Tangkahan, Kabupaten Langkat, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 atau sepeda motor dengan kondisi jalan beraspal dan tanah perkebunan yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam lamanya dari kota Medan. Alam yang sejuk, beragam flora dan fauna, wisata Tangkahan mencuri perhatian pengunjung, sehingga wisatawan yang datang disuguhkan dengan jembatan panjang untuk menyeberang yang dapat bersuah foto atau menggunakan getek. Berbagai aktivitas wisatawan yang mengunjungi ekowisata Tangkahan Langkat selain pemandian air sungai yang sejuk, juga dapat merasakan air terjun dan air panas belerang yang jaraknya tidak begitu jauh. Air terjun dengan ketinggian sekitar 3 meter, pengunjung dapat secara bergantian merasakan bagian tubuh seperti dipijat dan bersuah foto di antara bebatuan. Usai bermain air, pengunjung dapat melihat langsung bagaimana sejumlah gajah bermain air dan memberi makanan usai berpatroli di kawasan Gunung Leuser, Kabupaten Langkat. Salah seorang pengunjung, Ahmad Dalil Rehan, menyatakan bersama keluarga berlibur di pemandian Tangkahan karena memiliki panorama yang indah dan hawanya sejuk. Saran dari keluarga ke sini karena di sini banyak wisata kayak berenang, air terjun, air panas. Cuma akses ke sini dari Medan ke Tangkahan ini kurang bagus dari segi jalan karena banyak jalan yang rusak. Ya saya harap pemerintah dapat bisa membangun jalan akses ke sini supaya lebih bagus gitu. Karena sayang sekali karena ini tempatnya bagus gitu. Bisa menikmatin sama keluarga, teman-teman gitu. Salah seorang pengunjung asal Palembang, Khojali, mengakui ekowisata Tangkahan potensi alamnya sangat indah, seharusnya didukung dengan infrastruktur yang baik. Ya, wisata alam Tangkahan ini kalau saya lihat masih asli ya. Sungainya ada 3 sungai di sini dan alamnya sungainya tidak terlalu ekstrim, aman bagi yang bawa anak-anak ya, keluarga. Penginapan masih murah, terjangkau. Cuman satu sayangnya ini belum dikelola dengan baik ya. Kelihatannya pemerintah belum turun ya di sini. Pengelolaan di sini masih individu-individu pengusahanya lah yang mengelola ya.
mungkin juga agak pengaturan kebersihan juga kurang. Nah itu aja. Ini pun wisatanya hewan-hewan juga, kemarin monyet turun itu jinak-jinak itu kan enak. Ini memang potensi yang memang harus dikelola oleh pemerintah ini. Destinasi wisata alam Tangkahan Kabupaten Langkat memiliki potensi dikunjungi wisatawan mancanegara, harus didukung pemerintah dengan membangun infrastruktur yang baik sebagai akses agar Sumatera Utara bermartabat. Dari destinasi Kabupaten Langkat kita menuju ke Kabupaten Simalungun. Pada libur akhir pekan, objek wisata air menjadi objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh warga untuk mengisi masa liburan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang memadati daerah objek wisata air yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Seperti halnya objek wisata air pemandian alam sejuk yang berada di Nagori Mariah, Jambi, Kabupaten Simalungun selalu ramai oleh pengunjung yang datang dari berbagai kabupaten, kota yang ada di Sumatera Utara untuk mengisi libur akhir pekan. Objek wisata air yang berada di tengah perkebunan sawit ini ramai dikunjungi warga hingga mencapai 11.000 pengunjung yang datang untuk berwisata setiap harinya selama libur lebaran tahun ini. Pengelola objek wisata Muhammad Amin mengatakan pemandian alam yang sangat sejuk ini pengunjungnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pengunjung ini membuat ia sebagai pengelola lokasi objek wisata air ini kian ekstra untuk melakukan pengawasan terhadap para pengunjung, khususnya yang bermain air yang pada umumnya adalah para anak-anak. Pengunjung sebesar 50% dari tahun yang lalu. Pengunjung pada masa ini sekitar 15.000 orang. Puncak daripada kehadiran pengunjung di hari Minggu, mungkin di hari Lebaran ke-6. Rata-rata dari kabupaten lain seperti Batubara, Asahan, ya, Serdang Bedage, Deli Serdang, sampai ke Binjai. Sementara itu, meski ramai pengunjung, pihak pengelola objek wisata air pemandian alam sejuk ini tetap menghimbau kepada setiap para pengunjung agar selalu menerapkan prokes dan menjaga keselamatan ketika bermain di dalam air. Pemirsa, bagi suku Karo, apabila seseorang meninggal dunia, maka berkumpullah semua kerabat mulai dari Kalimbubu Senina dan anak beru untuk bermufakat bagaimana akan dilakukan penguburan terhadap jenazah. Sebelum jenazah dikebumikan, biasanya akan dilakukan acara adat di Jambur sehingga semua sangkep ngeluh dapat memberikan kata-kata penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seseorang yang telah meninggal dunia di dalam adat suku Karo mempunyai adat tersendiri dalam melakukan upacara kematian. Di dalam suku Karo, hal pertama yang dilakukan pada saat orang tua ataupun sanak saudara meninggal dunia harus dimandikan atau dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, orang yang meninggal dipakaikan baju yang rapih dan baik baginya. Terkadang di dalam peti mati, seorang yang meninggal diletakkan beberapa barang yang sangat berharga dan penting saat orang tersebut masih hidup. Setelah semua hal tersebut dilakukan, barulah dipanggil seluruh sangkep geluh yang mana terdiri dari istri atau suami, anak, kalimbubu, anak beru menteri, sembuyak, senina, si pemeren, dan si paribanen. Selain itu, dalam suatu kematian di Karo terdapat beberapa sebutan untuk orang yang meninggal. Antara lain, cawir mertua adalah orang yang meninggal tersebut lanjut usia. Tabah-tabah galoh adalah orang yang meninggal sudah berkeluarga tapi belum lanjut usia. Mate nguda adalah yang meninggal belum berkeluarga atau telah berkeluarga tapi anaknya masih kecil-kecil. Mati dalam kandungan, batar guru, yakni sebutan orang meninggal karena dia belum lahir atau masih dalam kandungan. Jika yang meninggal orang tua dan sudah cawir metua, biasanya dibawa ke Jambur untuk dilakukan acara adat untuk penghormatan terakhir bagi jenazah. Seluruh sangkep ngeluh seperti kalimbubu anak beru menteri, sembuyak senina, si pemeren, dan si paribanen memberikan kata penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tidak jarang pula dalam memberi penghiburan tersebut setiap sangkep ngeluh mengingat memori yang meninggal dunia, membuat rasa haru semakin mendalam atas kepergian yang meninggal dunia. Meski rasa haru tertuang pada saat menyampaikan kata penghiburan tersebut,
Pada ujung kata-kata penghiburan akan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan agar dapat menerima keadaan dan dapat melanjutkan hidup. Bagi orang Karo yang meninggal dunia, kepada orang yang sudah tua atau cawir metua biasanya dibuat tarian atau gendang. Kita menuju ke informasi lainnya pemirsa. Ikan merah atau yang dikenal ikan iblis saat ini kian meresahkan para nelayan di Danau Toba. Pasalnya ikan merah ini menjadi predator bagi ikan jenis lainnya yang ada di Danau Toba. Perkembangan pesat dan ganasnya ikan Amphilophus labiatus ini dituding menjadi penyebab makin merosotnya perkembangan ikan endemik di Danau Toba. Pasca mulai ditemukan nelayan sejak 3 tahun lalu, keberadaan ikan lain diantaranya ikan mujair, nila, emas, dan jenis lainnya terus mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya para nelayan di sekitar Danau Toba saat ini sangat resah karena mengalami kerugian. Salah seorang nelayan di Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan, Nasrun Lumbantoruan, mengatakan bahwa ikan iblis merah ini menjadi momok yang menghantui para nelayan di daerah ini. Ikan merah ini memakan telur jenis ikan lainnya. Ia juga telah melihat bahwa ikan iblis ini juga memakan jenis ikan lain meski sudah seukuran sebesarnya. Untuk menutupi pendapatan yang kian sedikit kesehariannya, Nasrun menjual ikan dengan julukan Red Devils walau harganya sangat murah, yakni Rp10.000 setiap kilogram. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan bahwa ikan iblis merah ini bukan ikan endemik di Danau Toba karena habitatnya berasal dari kawasan Danau Nicaragua, Amerika Tengah. Mereka menduga berasal dari ikan hias yang terlepas dan menjadi liar di perairan Danau Toba. Kini keberadaan ikan ini termasuk dalam golongan invasif, diantaranya ikan arapaima dan piranha. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam regulasi ini, ikan iblis merah ini dilarang dibudidayakan pada kawasan Indonesia. Hingga kini, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan belum menemukan solusi untuk menangani fenomena ikan iblis merah ini. Namun mereka menyebut salah satu solusi yang tepat adalah metode overfishing atau penangkapan ikan secara berlebih guna mengendalikan perkembangan ikan tersebut. Merahnya itu udah berapa lama Pak ada di Danau Toba semenjak Bapak nelayan di sini? Oh, setauku udah ada hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun ya. Apakah mengalami tren kenaikan jumlah atau gimana Pak ini? Sangat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya, sebelumnya. Tapi dengan adanya ikan ini menurun nggak Pak dari penangkapannya dengan ikan jenis yang lain Pak? Kalau ikan-ikan yang lain pasti menurun. Ibaratnya ikan jair nggak ada lagi. Lobster pun udah habis. Sangat drastis menurun gara-gara ikan merah ini. Ini adalah ikan yang sifatnya predator, memangsa ikan lainnya yang memakan anak-anak ikan, tumbuhan yang ada di perairan Danau Toba. Dan ini sekarang sudah sangat menguasai ikan-ikan di Danau Toba karena pertumbuhannya sangat cepat dan mengganggu ikan yang lain, sehingga memang dia sudah menjadi predator bagi ikan-ikan yang ada di perairan Danau Toba yang ada di Bakara. Sarung sutra Mandar dan ulos tidak luput dari kebudayaan Batak yang selalu berhubungan dengan adat istiadat seperti upacara adat dan pesta adat dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai acara budaya adat orang Batak selalu mengenakan mandar maupun ulos saat melaksanakan adat tersebut, bahkan sering dijadikan sebagai cenderamata bagi tamu ataupun para pejabat negara. Mandar dan ulos Batak ini selalu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang Batak dalam kehidupan sosialnya. Salah satu pabrik tenun mandar dan ulos Batak yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, yang mampu memproduksi 200 sampai dengan 300 lembar per harinya, tentu sangat membutuhkan pemasaran yang lebih luas. Salah seorang pengusaha pabrik tenun Balige, Mengarti Sigalingging, mengatakan pabrik yang dia kelola saat ini mampu memproduksi berbagai jenis ulos seperti ulos ragi hotang dan mandar Balige dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp85.000 hingga Rp100.000 per lembarnya. Mengarti mengakui bahwa pabriknya selama 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 sempat berhenti untuk memproduksi mandar ataupun ulos. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan kegiatan masyarakat pabrik kembali beroperasi. Namun untuk saat ini tingkat pemasarannya masih tergolong rendah disebabkan masih diproduksi untuk kalangan masyarakat lokal dan sebagian kecil ke Pulau Jawa.
Mengarti menambahkan bahwa pabrik yang dikelola saat ini akibat masih minimnya pemasaran beroperasi secara musiman pada bulan-bulan tertentu saja. Apabila musim pesta adat Batak seperti bulan Juni dan Desember belum dapat beroperasi setiap harinya. Mengarti juga berharap pemerintah dapat memperhatikan pangsa pasar untuk penjualan hasil-hasil produksi UMKM yang ada di kalangan masyarakat, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat untuk saat ini. Ya, apalah masalah pemasarannya lah, rendah lah itu pemasarannya baru. Sekarang karena udah banyak pemesan, sepertinya produksi kami sudah berkurang karena selama 3 tahun ini pegawainya tidak ada. Kami karena stok kami tidak bekerja kan gara-gara COVID, jadi pegawainya sudah bepergian, ada lari apalah nggak kerja di sini lagi. Jadi sekarang kami sudah mulai kerja. Jumlah pekerjaan sudah sulit sekarang, dicari pegawainya ya. Sementara itu pemirsa, selama pandemi COVID-19, berbagai minuman segar jenis koktail saat ini kian diminati masyarakat luas. Minuman segar sejenis koktail yang terbuat dari olahan buah kering ini disebut dengan peach gum. Minuman segar sejenis koktail ini terbuat dari olahan buah kering seperti peach gum, biji teratai, anggo, chiazet, goji berry, longan kering, gula kundar, jamur salju, selasi, dan gula batu. Minuman segar koktail ini biasa dibuat dessert sejak akhir 2019, namun belakangan ini kembali menjadi tren di media sosial. Minuman segar ini populer karena kandungannya sehat dan banyak manfaatnya bagi kesehatan. Banyaknya manfaat dalam minuman segar ini membuat sajian ini digemari oleh masyarakat. Tak sedikit pula hasil kreasi, resep olahan ini disajikan sebagai menu makanan utama maupun penutup. Salah satu olahan buah kering yang terkandung dalam sajian minuman segar jenis koktail ini disebut peach gum. Bukan karena rasanya yang lezat, tapi juga merupakan makanan alami dan sehat yang kaya akan asam amino dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta dapat membuat awet muda. Ya pemirsa, ternyata di kondisi pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali bermunculan hal-hal yang baru dan juga kreativitas yang baru dari warga masyarakat untuk berkreasi menciptakan makanan dan minuman segar. Nah, seperti halnya dengan minuman segar yang tengah viral saat ini, yakni sejenis dengan koktail yang disebut dengan peach gum. Dan ternyata minuman segar ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh manusia yang terbuat dari jamur dan juga buah kering. Nah, kita akan tanyakan langsung dengan salah seorang ibu yang sudah berkenan sekali membuat minuman segar ini. Langsung saja kita jumpai beliau. Ya, halo Ibu Ida. Iya. Apa kabar? Kabar baik. Wah, Ibu bisa ceritakan ini bagaimana Ibu bisa awal mulanya untuk membuat minuman segar sejenis koktail ini? Awalnya saya tertarik karena memang semua itu berawal dari kita suka ya, suka. Kemudian saya lihat juga manfaatnya juga bagus tuh kesegaran kita. Apalagi saat COVID ini kita kan butuh minuman-minuman yang dapat menyegarkan tubuh kita. Dari situlah saya mencoba berawal. Kemudian ya saya coba pasarkan, ternyata alhamdulillah respon dari kawan-kawan berminat untuk memesan kepada saya. Jadi dia pengiriman saya kirim melalui kurir ataupun melalui Gojek. Iya, ini terbuat dari bahan apa saja nih Ibu ya? Ini buah-buahan kering, yaitu bermacam-macam. Ada goji berry, ada jamur salju, ya kan ya. Terus juga ada chiazet, ada juga selasih, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Kemudian untuk menambah cita rasa kita tambahkan dengan jahe, kayu manis, serai, dan daun pandan. Itu aja. Oke, Ibu bisa ceritakan bagaimana pengolahan supaya bisa menciptakan cita rasa yang sangat luar biasa ini? Cita rasanya ya prosesnya sangat sederhana, hanya direbus saja, direbus ya kan. Kemudian cita rasa seperti saya sampaikan tadi, kita tambahkan dengan jahe, dengan serai, kayu manis gitu. Kemudian pemanisnya kita menggunakan gula batu. Yang sangat terlihat sekali manfaatnya seperti apa bagi tubuh kita ketika kita sudah meminumnya?
Kalau manfaatnya saya rasa kalau kita secara kontinu minumnya sangat baik sekali. Karena kalau saya lihat itu, saya sourcing di Google itu kan masing-masing komposisi ini memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Jadi kalau kita rangkum itu semua, saya rasa ya memang memiliki khasiat ya. Oke, pesan Ibu kepada pemirsa di rumah dengan adanya minuman segar ini yang tentunya tengah viral ini seperti apa, Ibu? Pesan saya kepada pemirsa ya, dalam kondisi COVID ini di samping kita menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, ya kita sebaiknya juga mengkonsumsi minuman-minuman atau makanan-makanan yang memiliki khasiat bagi kesehatan dan kesegaran tubuh kita, sehingga kita dapat terhindar dari penularan COVID gitu. Sementara itu, minuman segar ini bukan makanan olahan yang bisa menangkal virus COVID-19. Akan tetapi, minuman segar jenis koktail ini jika disajikan dengan pendamping lainnya akan banyak mengandung vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selama pandemi, permintaan minuman segar sejenis koktail ini cukup meningkat, khususnya bagi mereka yang peduli akan kesehatan. Pemirsa, harga telur ayam ras di Kota Medan sampai saat ini masih mahal, bahkan harganya berfluktuasi di pasar-pasar. Ya, benar sekali. Kenaikan harga telur ayam ras ini masih terus bertahan, tidak saja membingungkan para pembeli, juga pedagang telur ayam ras sendiri. Di pasar-pasar tradisional di Kota Medan, harga telur ayam ras masih berada di atas harga normal. Kenaikan harga telur ayam ras ini sudah terjadi dalam beberapa bulan ini. Masih naiknya harga telur ayam ras membuat pembeli mengurangi volume pembeliannya dari selama ini. Para pedagang telur ayam ras mengatakan, di tengah naiknya harga telur ayam ras, pasokan telur ayam ras masih tergolong normal pendistribusiannya hingga ke tingkat pengecer atau pemilik kios-kios di pasar tradisional di Kota Medan. Namun menurut salah seorang pedagang telur ayam ras di Pasar Cahaya Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak jelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Bahkan harga telur ayam ras terus mengalami kenaikan dan selalu berubah-ubah harganya. Para pedagang telur ayam ras menyatakan bahwa masih tingginya harga telur ayam ras sebagai dampak dari kenaikan atau mahalnya pakan ayam dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan menurut para pemasok telur ke tingkat pengecer, sebagian di antara peternak ada yang telah berhenti untuk sementara waktu memelihara ayam petelur sambil menunggu harga pakan ayam normal kembali. Dari pantauan hari ini di Pasar Cahaya Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, di antara berbagai jenis ukuran telur ayam ras berada pada harga Rp1.300 hingga Rp1.650 setiap butirnya. Pedagang telur ayam ras menyatakan jumlah pembeli telur ayam ras masih tetap seperti biasa, akan tetapi banyak di antaranya mengurangi volume pembeliannya. Ya pemirsa, informasi kenaikan harga telur ayam ras tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Terima kasih, sampai jumpa.